Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan diri, nama saya Eko Yulianto. Saya mengampu. Baik anak-anakku sekalian, tetap semangat ya. Kita akan mempelajari tentang rectifier. Apa fungsi rectifier pada alternator? Rectifier pada alternator berfungsi mengubah arus bolak-balik yang dihasilkan oleh stator coil menjadi arus searah. Nah, di dalam rectifier ini terdapat dioda. Nah, dioda itu fungsinya sebagai pensearah arus listrik. Ada berapa jumlah dioda yang terdapat pada rectifier? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan terhadap rectifier ini, maka kita akan pelajari dahulu tentang dioda. Yuk kita simak pelajaran berikut ini. Ini adalah simbol dioda. Kalau kita lihat di sini simbol dioda ada tanda panah, kemudian ada garis pembatasnya di sini. Kalau ini simbolnya, bagaimana komponen dioda yang sebenarnya? Sebelah ini adalah komponen dioda yang sebenarnya. Dan dioda ini diaplikasi ke rectifier. Nah, bagaimana cara kerja daripada dioda? Cara kerja dioda adalah mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah. Jadi kalau saya gambarkan, dioda ini dia hanya memberikan arus ke atas saja. Tetapi dia menahan arus yang ke bawah. Bagaimana cara menguji sebuah dioda? Cara menguji sebuah dioda, kita gunakan peralatan avometer. Nah, avometer ini kita letakkan pada bagian ohm, dan di sini selektornya saya taruh di bagian bus, sehingga ketika nanti ada hubungan, maka dia akan berbunyi. Bagaimana tahapannya? Kita lihat berikut ini. Probe positif kita taruh di bagian atas dan probe negatif kita taruh di bagian bawah. Apa yang terjadi? Ada hubungan. Kalau dibalik, apa yang terjadi? Tidak ada hubungan. Ini menunjukkan bahwa dioda ini hanya mengalirkan satu arah menuju ke atas. Tetapi dia menahan arus listrik dari atas ke bawah. Nah, inilah fungsi daripada dioda, yaitu mensearahkan arus listrik. Untuk lebih jelasnya, kita lihat ilustrasi berikut ini. Saya siapkan aki, kemudian dari kutub negatifnya saya siapkan lampu yang diarahkan menuju salah satu terminal daripada dioda. Kemudian yang positifnya ya saya arahkan ke terminal yang satunya lagi. Kita lihat apa yang terjadi. Yang terjadi adalah lampu menyala. Tetapi ketika kita lakukan proses pembalikan seperti ini, apa yang terjadi? Lampu mati, tidak menyala. Ini menunjukkan bahwa dioda
ini mengalir hanya satu arah saja, yaitu dari arah bawah menuju ke atas. Tetapi dia menahan listrik dari atas menuju ke bawah. Begitulah fungsi daripada dioda, yaitu mensearahkan arus listrik. Kita perhatikan gambar skema ini. Di sini ada stator coil dan juga ada rectifier. Arus listrik yang dihasilkan oleh stator coil ini adalah arusnya bolak-balik. Kemudian masuk ke rectifier, arus listrik ini akan dibuat satu arah. Kalau kita perhatikan, pengkabelannya adalah berikut ini. Lihat dari sini, masuk ke dioda 1, kemudian ini masuk ke dioda nomor 4, kemudian ini masuk ke dioda nomor 2, kemudian ini masuk ke dioda nomor 3. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana aplikasinya di rectifier? Aplikasinya di rectifier adalah sebagai berikut. Terminal ini adalah terminal B, yaitu ini. Kemudian, di mana pengkabelannya? Pengkabelannya adalah setiap pengkabelan dari stator coil, di sini ada 4 buah. Ini masuk dari sini 1, ini 2, ini 3, dan ini 4. Berarti diodanya yang mana untuk bagian atas ini? Diodanya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian bagaimana dengan dioda yang bawah? Dioda yang bawah ini adalah bagian ini 1, 2, 3, 4. Dan 3 baut ini atau 3 lubang ini adalah menuju ke massa. Nah, bagaimana cara melakukan pemeriksaannya? Kita lihat ilustrasi berikutnya. Baik anak-anak, tetap semangat ya. Kita lihat ilustrasi berikut ini. Gambar ini saya tutup seperti ini. Jadi hanya terlihat bagian rectifiernya saja. Kemudian untuk lebih fokusnya juga saya tutup bagian dioda bawah. Jadi kita hanya fokus ke bagian dioda yang atas saja. Nah, kita lihat rectifiernya seperti ini. Nah, berarti yang akan kita lihat adalah bagaimana cara memeriksa dioda ini di rectifier yang sebenarnya. Kita perhatikan ini ada B. Nah, kemudian dioda ini yang mana saja? Yaitu ini 1, 2, 3, 4. Kita bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan avometer sebagai berikut. Ya, baik anak-anak, tetap semangat ya. Pada kali ini Bapak akan menjelaskan bagaimana cara memeriksa daripada rectifier. Nah, kita perlu bantuan peralatan avometer. Kebetulan avometer ini Bapak sudah taruh selektornya di bagian ohm dan Bapak lakukan proses bunyi di sini jika nanti ada hubungan, dan juga jarum nanti akan bergerak. Kita coba terlebih dahulu. Ya, kondisi avometer bagus. Kemudian kita lihat rectifier ini terdapat terminal B, dan kita akan mengetes masing-masing dioda yang terdapat pada terminal ini. Taruh probe positif di bagian terminal B, dan kemudian satu persatu probe negatifnya kita letakkan di dioda nomor 1. Kita lihat ada pergerakan dan bunyi, ada pergerakan dan bunyi, ada pergerakan dan bunyi, ada pergerakan dan bunyi.
Nah, kalau kemudian probe-nya kita balik, maka dia tidak boleh menunjukkan ada hubungan. Kita lihat di sini, dioda 1 tidak ada hubungan, dioda 2 tidak ada hubungan, dioda 3 tidak ada hubungan, dan dioda 4 tidak ada hubungan. Ini menunjukkan bahwa dioda bagian atas ini dalam kondisi baik. Baik, untuk lebih jelasnya kita lihat ilustrasi berikut ini. Saya siapkan aki, negatifnya saya hubungkan ke lampu, kemudian positifnya saya beri kabel. Nah, kita akan mengecek masing-masing dioda. Yang akan kita cek adalah dioda nomor 1, 2, 3, dan 4, dan dihubungkan dengan terminal B. Ya, kita hubungkan dengan terminal B seperti ini. Kemudian positifnya dari aki kita cek ke masing-masing dioda. Dioda nomor 1, apa yang terjadi? Menyala. Nomor 2 menyala, nomor 3 menyala, dan nomor 4 menyala. Nah, kemudian kita coba balik. Kita balik. Jadi positifnya kita taruh di terminal B, dan apa yang terjadi di tiap-tiap dioda kita perhatikan. Tidak menyala, tidak menyala, tidak menyala, dan tidak menyala. Ini menunjukkan bahwa dioda yang terdapat pada rectifier ini masih dalam kondisi bagus. Baik, jika tadi kita sudah memeriksa bagian dioda atas, nah sekarang kita akan periksa bagian dioda bawah. Kita lihat ilustrasi ini saya tutup dioda atasnya, dan yang terlihat adalah dioda bagian bawahnya. Di sini ada dioda 1, 2, 3, 4 yang kemudian juga dihubungkan dengan massa. Nah, bagaimana aplikasi di rectifiernya? Kita perhatikan sebagai berikut. Massa, yaitu ini, adalah di bagian ini 1, 2, 3. Karena lubang ini adalah lubang baut yang nantinya berhubungan dengan massa atau ground. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Kita letakkan probe negatif di bagian massa. Kemudian kita lakukan pengecekan di masing-masing tiap-tiap dioda. Apa yang terjadi? Ada bunyi, berarti ada hubungan. Ada bunyi dan jarum bergerak, berarti ada hubungan. Begitu juga di dioda nomor 3 ada hubungan, dan di dioda nomor 4 ada hubungan. Ketika kita balik probe-nya, yang positif kita taruh di bagian massa, maka apa yang terjadi? Di dioda nomor 1 tidak ada hubungan, dioda nomor 2 tidak ada hubungan, dioda nomor 3 tidak ada hubungan, dan dioda nomor 4 tidak ada hubungan. Ini menunjukkan bahwa dioda yang berada di bagian bawah ini masih dalam kondisi baik. Nah, kita akan mengecek dioda nomor 1, 2, 3, 4 bagian bawah yang berhubungan dengan massa atau ground. Ya, kabel positif kita taruh di massa, karena massa ini kan ada di 3 lubang. Ya, kemudian satu persatu kita hubungkan kabel yang terdapat lampunya ke masing-masing dioda. 1, lampu menyala. 2, lampu menyala. 3,
lampu menyala. Satu lagi 4, lampu menyala. Kemudian kita balik. Kita taruh di masa. Kita cek. Tidak ada hubungan di dioda nomor 1. Tidak ada hubungan di dioda nomor 2. Tidak ada hubungan di dioda nomor 3. Dan tidak ada hubungan di dioda nomor 4. Nah, ini menunjukkan atau menyimpulkan bahwa dioda 1, 2, 3, dan 4 masih dalam kondisi bagus.